يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها ولشبل حيدرة الإمام المجتبى كل الخلائق جوده غطاها ولمن بكته الجن والإنس ومن ناحت عليه ملائك بسماها ولتسعة ولد الحسين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain alladhina badalu muhajahum min al-Husain alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adamallahu ujurana wa ujurakum fi musabil Husain alaihi salam. Dalam hadis Saqalain disebutkan bahwa Al-Quran dan Ahlul Bait itu tidak akan terpisah, lan yaftariqa abadan. Artinya bahwa di mana kita menemukan Al-Quran, di situ pasti ada Ahlul Bait. Di mana kita menemukan Ahlul Bait, berarti di situ ada Al-Quran. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengetahui, menyaksikan bagaimana jadinya apabila Al-Quran itu diamalkan dalam kehidupan seseorang, maka kehidupan itu seperti yang dijalani oleh Ahlul Bait alaihissalam. Perjuangan Al-Husain di Karbala itulah wujud dari Al-Quran. Jadi kalau perjuangan yang ditekankan dalam Al-Quran melawan kezaliman itu diwujudkan dalam kehidupan seseorang, maka itu akan kita jumpai dalam perjuangan Ahlul Bait, terutama dalam perjuangan Al-Husain di Karbala. Itulah Al-Quran. Ini hal pertama yang ingin saya sampaikan. Hal yang kedua adalah setiap ayat itu memiliki arti batin dan arti zahir, atau setiap ayat itu memiliki contoh yang banyak. Ayat Al-Quran tidak mesti hanya satu contohnya, boleh jadi contohnya itu banyak. Ini hal kedua yang ingin saya sampaikan. Pada malam hari ini saya ingin membawakan sebuah ayat terkait dengan Al-Imam Al-Husain alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulu an-nafsa allati haramallahu
illa bil haqq. Allah berfirman, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya. Allah melarang kita untuk membunuh jiwa illa bil haqq, kecuali dengan alasan yang benar. Kalau tidak ada alasan yang benar, maka haram kita membunuh jiwa manusia. Kemudian waman qutila mazluman, barang siapa yang akhirnya ada seseorang yang terbunuh karena teraniaya, mazluman, faqad ja'alna, maka kami Tuhan telah memberikan liwalihi, pada walinya, wali orang yang terbunuh itu, sultanan, hak untuk mencari balas atau menuntut balas, qisas. Artinya kalau ada seseorang yang terbunuh tanpa alasan yang benar, maka keluarganya bisa menuntut qisas, bisa menuntut keadilan, bisa menuntut balasan atas orang yang membunuh orang tersebut. Faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatli, tetapi di saat melakukan balasan itu jangan sampai berlebihan. Fala yusrif fil qatli innahu kana mansuran, sesungguhnya orang yang mati, terbunuh, teraniaya itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir Al-Ayyashi diriwayatkan dari Abu Ja'far alaihissalam, dari Imam Al-Baqir alaihissalam, beliau bersabda, nazalat hadhil ayat fil Husain alaihissalam, wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatli, ay fi qatlil Husain alaihissalam, wa innahu kana mansura, qala al-Husain alaihissalam. Jadi ayat ini turun terkait dengan Al-Imam Husain alaihissalam. Imam Husain terbunuh dalam keadaan mazlum, terbunuh dalam keadaan teraniaya. Kemudian Allah menjadikan kepada walinya, wali Al-Husain. Nanti kita akan bahas siapa walinya Al-Husain. Allah telah menjadikan kepada walinya Al-Husain untuk menuntut balas, qisas terhadap pembunuhan Al-Husain. Nanti kita akan bahas siapakah walinya Al-Husain. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Kenapa kita tidak diperbolehkan membunuh jiwa manusia? Karena kita tidak memiliki jiwa itu. Kalau kita memiliki barang, maka kita punya hak untuk melakukan apapun terhadap barang itu. Kita mau buang barang itu, kita mau bakar, kita mau rusak, kita mau apapun itu sudah menjadi hak kita. Manakala Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk membunuh jiwa manusia, berarti jiwa manusia itu bukan milik kita. Seandainya jiwa manusia itu milik kita, kita berhak atas apapun. Kita berhak untuk melakukan apapun atas jiwa itu. Bahkan lebih dari itu, di dalam ajaran agama kita ini dilarang membunuh diri kita sendiri. Artinya, walaupun kita mungkin sampai saat ini merasa bahwa kita ini yang paling memiliki jiwa kita, kita merasa bahwa kita yang memiliki jiwa kita, Allah melarang kita untuk membunuh jiwa kita. Artinya apa? Artinya bahwa kita pun tidak memiliki jiwa kita. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan kita untuk membunuh diri kita, kita tidak diperbolehkan untuk membunuh bahkan jiwa kita sendiri. Diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib, beliau bersabda, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, faqala inna qawlana inna lillah iqrarun ala anfusina bil mulki. Inna lillah itu merupakan sebuah komitmen, sebuah keyakinan bahwa jiwa kita itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa melakukan apapun terhadap jiwa kita tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang kedua, bahwa
jiwa kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jiwa kita itu adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan pernah membayangkan bahwa kita memiliki jiwa kita. Jiwa kita itu adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Bahwa Nabi itu lebih utama, lebih memiliki daripada diri kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Artinya kita tidak memiliki jiwa kita. Pemilik jiwa kita yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pemilik jiwa kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila pemiliknya meminta kepada kita jiwa kita, maka tidak ada kata atau jawaban yang bisa kita berikan kecuali labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah. Kita tidak bisa menahan diri kita. Diri kita adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pemiliknya meminta, kita harus memberikannya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Inilah alasan kenapa kita tidak boleh membunuh jiwa manusia tanpa alasan yang jelas. Ada pemiliknya, Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya, apa balasan kalau kita atau seseorang membunuh jiwa manusia yang lain tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang benar? Apa balasannya? Allah berfirman, "Wa man yaqtul mu'mina." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, satu orang. "Wa man yaqtul mu'minan." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, sengaja. Artinya tidak punya alasan yang dibenarkan, tidak punya alasan yang jelas. Fajazauhu, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha. Jadi balasannya adalah neraka dan kekal di dalam neraka itu. Cukup itu balasannya? Tidak. Allah melanjutkan, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepada orang itu. Neraka, kekal di dalamnya. Yang kedua, Allah murka, wa ghadiba alaihi, hanya satu orang mukmin. Nanti kita akan melihat bagaimana kalau yang dibunuh itu adalah Al-Husain. Ini seorang mukmin biasa ini. Kita akan melihat bagaimana keagungan Al-Husain setelah kita nanti membaca riwayat tentang Al-Husain. Yang kedua, yang ketiga, wala'anahu. Tidak cukup Allah menjanjikan neraka. Yang kedua, murkanya. Yang ketiga, la'anahu, wala'anahu. Oleh karena itu kita tidak perlu merasa risih untuk melaknat para pembunuh Al-Husain. Yang membunuh seorang mukmin saja dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi yang membunuh Al-Husain. Wala'anahu. Cukup di situ? Tidak. Allah melanjutkan, wa'addalahu 'adzaban 'aziman. 4. Kemudian Allah menyiapkan bagi orang itu azab yang begitu besar. Kenapa balasan yang begitu berlipat dan begitu besar bagi orang yang membunuh orang mukmin tanpa alasan yang jelas? Allah berfirman, annahu man qatala nafsan. Barang siapa yang membunuh satu jiwa. Annahu man qatala nafsan, satu jiwa. Bighairi nafsin, karena dia tidak membunuh orang lain, artinya dia tidak berhak untuk dibunuh. Au fasadin, atau karena dia memang tidak melakukan kerusakan fil ardi, di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'an. Seperti dia membunuh seluruh manusia. Berarti nilai jiwa manusia itu sama dengan jiwa seluruh manusia. Ini masih terkait dengan jiwa manusia orang-orang biasa, apalagi nanti dengan Al-Husain. Kita akan membacakan beberapa riwayat tentang itu. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha. Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa,
faka'annama ahyan nasa jami'an, bagaimana dia menghidupkan seluruh manusia. Itulah nilai daripada jiwa seorang manusia. Ini terkait dengan jiwa. Kenapa kita tidak boleh membunuh jiwa manusia tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya adalah kenapa terjadi pembunuhan, peperangan, pertumpahan darah di kalangan umat manusia. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Rasul-rasul itu telah kami utamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Di antara mereka ada yang Allah izinkan berbicara dengannya dan mengangkat sebagian yang lain ke derajat-derajat tertentu. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat. Kemudian kami menganugerahkan tanda-tanda yang jelas kepada Isa putra Maryam. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Serta kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan membekali para nabi itu dengan bukti-bukti yang jelas. Walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim. Kalau Allah berkehendak, bisa saja manusia itu setelah diutusnya para nabi tidak saling bertempur. Ajib. Nabi itu diutus membawa rahmat kepada umat manusia. Tetapi kenapa komentar ayatnya, selanjutan ayatnya, walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim. Aneh. Ya, itu sisi Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya untuk membawa rahmat, tapi tiba-tiba Allah berkata, kalau Allah menginginkan tidak akan terjadi pertempuran di kalangan umat manusia. Apa yang terjadi? Kenapa ketika Nabi itu diutus tiba-tiba terjadi pertempuran di dalam umat manusia? Kita akan bahas itu. Jawabannya dalam ayat berikutnya. Intinya adalah setelah Nabi itu diutus, kemudian umat manusia saling bertempur. Mimba dimaja'athumul bayyinat. Jadi pertempuran di antara mereka itu terjadi setelah bukti-bukti yang jelas itu sampai kepada mereka. Jadi pertempuran itu bukan pertempuran buta. Pertempuran itu jelas mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Mimba dimaja'athumul bayyinat. Ada orang yang berpendapat bahwa antara Al-Husain dengan Yazid itu hanya salah paham saja. Al-Husain dan Yazid sama-sama beristihad. Dia melihat agama dari sudut pandang yang berbeda. Allah menjelaskan pertempuran manusia itu dalam banyak kasus mimba dimaja'athumul bayyinat. Artinya kebenaran itu sudah terang benderang. Kita sudah bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Walakin ihtalafu. Tapi pada akhirnya manusia itu tetap berselisih. Walakin ihtalafu. Faminhum man amana. Di antara mereka ada yang beriman. Wa minhum man kafar. Ini salah satu jawabannya. Kenapa setelah Nabi itu diutus terjadi pertempuran di kalangan umat manusia? Kemudian bukti-bukti juga sudah jelas yang dibawa oleh para nabi. Kenapa terjadi pertempuran? Karena di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang menolak. Inilah asas daripada segala pertempuran yang terjadi pada umat manusia. Iman dan kafir. Kafir itu adalah dia sudah melihat kebenaran itu jelas tetapi dia mengingkarinya. Dalam kasus Al-Husain dengan Yazid jelas mengetahui bahwa Al-Husain pada posisi yang benar tapi dia ingkar. Jadi inti peperangan itu muncul dari ada yang iman dan ada yang kafir. Walau sya'allahu maqtatalu. Kemudian Allah kembali berfirman, kalau Allah mau bisa saja Allah membuat mereka tidak saling bertempur. Allah Maha Kuasa. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Tapi Allah membiarkan pertempuran itu
terjadi. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang Dia inginkan. Ya, kira-kira apa yang Allah inginkan dari Allah membiarkan pertempuran antara umat manusia? Bisa saja Allah membuat manusia ini seluruhnya beriman kepada ajaran para nabi, itu bisa dan mudah, itu sangat mudah. Dan beberapa ayat Allah menjelaskan itu. Saya bisa membuat umat manusia itu semuanya beriman kepada ajaran yang dibawa oleh para nabi. Persoalannya adalah kalau umat manusia itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya beriman kepada ajaran Nabi Muhammad, maka iman itu nilainya kurang. Allah memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk menerima atau menolak. Kalau manusia itu kemudian menerima ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka penerimaan itu luar biasa, karena bukan Allah yang mengatur. Kira-kira mungkin itu sedikit penjelasan tentang kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tetap membiarkan pertempuran itu terjadi. Yang menarik adalah malaikat sudah memprediksi akan terjadi pertempuran antar umat manusia ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada malaikat, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Wahai para malaikat, saya akan jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat kaget. Mereka bertanya, "Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha?" Apakah kamu akan menjadikan di bumi ini orang yang akan melakukan kerusakan? Jadi malaikat tahu itu ketika Allah ingin menciptakan manusia di muka bumi. Wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, sementara kami para malaikat itu selalu bertasbih kepadamu. Kenapa kamu harus menciptakan manusia yang akhirnya akan melakukan pertumpahan darah dan saling berperang di antara mereka? Wa nuqaddisulat, dan kami selalu mensucikan kamu. Apa jawaban Allah? Qala inni a'lam ma la ta'lamun. Saya lebih mengerti apa yang tidak kamu mengerti. Kira-kira apa yang Allah tahu yang tidak dimengerti oleh para malaikat? Barangkali kalau manusia itu dibiarkan memilih mana yang benar, mana yang salah, dan akhirnya terjadi pertempuran di antara dua kelompok itu, maka manusia yang memilih kebenaran itu nilainya akan lebih utama, lebih agung dibandingkan apabila Allah menciptakan manusia itu dengan satu pilihan saja. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang menarik adalah dari mana malaikat itu tahu bahwa manusia itu akan melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Dari mana? Manusia belum diciptakan. Para mufassir menyebutkan ketika Allah menyebut kata al-ard, bumi, langsung malaikat memprediksi bahwa akan terjadi pertumpahan darah. Kenapa? Yang namanya bumi itu seperti itu kira-kira. Bumi itu tempat di mana manusia itu akan saling, atau siapapun makhluk apabila ditempatkan di muka bumi, maka akan terjadi peperangan dan pertumpahan darah itu. Wallahu alam benar apa tidak, tetapi para mufassir sebagiannya mengatakan bahwa para malaikat itu tahu akan terjadi pertumpahan darah karena Allah menyebutkan kata-kata bumi, fil ard. Kemudian selanjutnya adalah kenapa harus terjadi pertempuran di antara dua kelompok itu, kelompok mukmin dan kelompok kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula dab'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din." Kalau Allah tidak menolak satu kelompok dengan kelompok yang lain, kalau Allah tidak menolak mencegah kelompok yang melakukan kerusakan dengan kelompok lain yang berusaha mencegah kerusakan itu, kelompok baik dan kelompok benar, kalau Allah tidak menciptakan dua kelompok ini, kelompok baik dan kelompok benar, di mana mereka saling bertempur, di mana yang kelompok yang benar ini selalu ingin mencegah terjadi perusakan oleh kelompok yang lain, kalau Allah tidak ciptakan sunnatullah yang menetapkan bahwa di muka bumi ini ada dua kelompok, apa yang terjadi? La fasadatil ardh. Buminya akan hancur.
Artinya kalau tidak ada kelompok baik dan kelompok buruk, kalau tidak ada kelompok baik yang menolak kelompok buruk, maka bumi ini akan hancur. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Karena Allah ingin memberikan anugerahnya kepada umat manusia, maka Allah munculkan kelompok yang baik untuk menahan kelompok yang jahat. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Karena Allah punya belas kasih kepada seluruh umat manusia, Allah munculkan kelompok yang baik itu. Kalau Allah tidak munculkan kelompok yang baik ini, habislah dunia ini. Itu yang terjadi di Karbala. Kalau Allah tidak memunculkan Al-Husain dalam perjuangan Karbala, apa yang terjadi? Lafasadatil ard, bumi ini kan hancur. Wa alal islami salam. Habis Islam ini kalau tidak muncul Al-Husain. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la huddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajid. Kalau Allah tidak mengutus manusia yang baik yang melawan manusia jahat, yang terjadi adalah biara-biara, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah serta masjid-masjid itu akan hancur. Oleh karena itu harus ada kelompok yang baik. Siapakah kelompok yang baik itu? Kalau kita tidak menjadi bagian dari kelompok yang baik, kalau kita tidak menjadi kelompok yang baik, niscaya Allah akan mengutus kelompok lain menjadi kelompok yang baik. Allah berfirman, illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang melawan kejahatan, berperang untuk melawan kelompok-kelompok yang jahat, kalau kita tidak mau pergi berperang melawan kelompok-kelompok yang jahat, apa kata Allah? Niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya kamu dengan kaum yang lain. Wa yastabdil qauman ghairakum. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kita tidak mau berperang melawan kelompok yang jahat, niscaya Allah akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kamu. Artinya memang ini sudah menjadi sunnah Allah, bahwa yang namanya manusia itu akan dibagi menjadi dua kelompok, kelompok baik dan kelompok buruk. Selanjutnya adalah perselisihan itu karena apa? Ya, terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, antara Al-Husain dengan Yazid. Perselisihan itu karena apa? Bukankah kebenaran itu sudah jelas? Mimbah lima ja'atumul bayyinah. Bukti-bukti itu sudah jelas. Mohon maaf, bukti Al-Ghadir yang menyatakan Imam Ali bin Abi Thalib, wilayah Ali bin Abi Thalib itu sudah jelas. Tapi kenapa masih terjadi perselisihan dan perpecahan? Ada kelompok-kelompok sekuler, ya, saya menyebutnya kelompok sekuler karena pemikirannya tidak ada dasar agamanya. Mereka mengatakan bahwa perselisihan ini hanya karena salah paham saja. Jadi seperti, mohon maaf, Islam, agama-agama yang lain, madhab Syiah dan madhab-madhab yang lain, ini sebenarnya hanya salah paham saja. Kalau mau digambarkan itu ibarat banyak orang buta yang memegang gajah. Yang satu pegang belalainya, satu pegang kakinya, yang satu pegang perutnya, yang satu pegang buntutnya. Kalau masing-masing ditanya, apa gajah itu? Yang satu bilang gajah itu seperti selang, yang satu bilang gajah itu seperti pohon. Orang yang pegang kakinya gajah bilang gajah itu seperti pohon. Orang yang pegang perutnya gajah itu mungkin seperti apa? Kalau ditanya apakah jawaban mereka semuanya benar? Iya, benar menurut sudut pandangnya masing-masing. Nah, mereka mengatakan bahwa sebenarnya perbedaan agama, mazhab itu hanya salah paham saja. Nah, apakah benar pandangan itu?
Jelas tidak? Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Allah menegaskan kepada kita, Islam, agama yang benar adalah agama Islam. Wa mahtalafal ladzina utul kitab. Kemudian setelah Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ahlul kitab itu kemudian berbeda pendapat dengan ajaran Islam. Ikhtalafu, mereka berbeda pendapat dengan Islam. Mereka tidak mau menerima Islam. Bisa jadi mereka salah paham. Tidak, Allah melanjutkan, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Artinya mereka itu menentang ajaran Islam setelah mereka tahu persis bahwa Islam itu benar. Min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Ilmu itu tahu persis. Jadi bukan salah paham ini. Ini bukan salah paham. Mereka tahu persis bahwa Islam itu benar. Lantas kenapa mereka masih menolak Islam? Allah menjelaskan dalam lanjutan ayatnya, bagian. Jadi kenapa mereka menolak ajaran Islam yang mereka tahu persis bahwa ajaran itu benar? Kenapa? Bagian itu adalah mendustakan, mokong, ingkar, gak mau nerima. Dia tahu persis itu benar, tapi dia tetap menolak. Kenapa nolak? Banyak alasan. Ya dunia diantara. Banyak orang yang tahu persis bahwa ajaran Ahlul Bait itu benar, tetapi kenapa mereka masih menolak ajaran Ahlul Bait? Bukan karena salah paham, tapi apa? Bagian. Karena memang mokong bahasa Jawa. Bagian bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Barang siapa Allah masih ingkar terhadap kebenaran yang sudah jelas ini, hisab Allah akan begitu cepat. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, walamma ja'ahum ma'arafu, ketika datang kepada mereka orang-orang kafir, falamma ja'ahum ma'arafu, ketika datang kepada mereka apa yang sudah mereka ketahui sebelumnya, kafaru, mereka kafir. Fala'natullahi 'alal kafirin. Kemudian mari kita simak riwayat yang menjelaskan ayat ini. Dalam tafsir Al-Ayyashi dari Jabir, qala sa'altu Aba Ja'far alaihi salam. Saya bertanya kepada Imam Baqir alaihi salam tentang ayat ini. Ketika mereka tahu persis kebenaran, lalu mereka tetap mengingkarinya. Falamma ja'ahum ma'arafu, mereka telah datang kepada mereka apa yang mereka tahu persis bahwa itu adalah benar. Kafaru, mereka tetap ingkar. Ayat ini ditanyakan kepada Imam Baqir alaihissalam. Imam Baqir bersabda, ada tafsir batin daripada ayat ini. Ada tafsir batin daripada ayat ini. Lamma ja'ahum ma'arafu, kata Imam Baqir alaihissalam, lamma ja'ahum ma'arafu fi aliyin kafaru bihi. Ketika mereka tahu persis bahwa Ali adalah imam yang sah, kafaru bihi, mereka ingkar. Arafu, mereka tahu persis itu benar. Jadi persoalan menolak wilayah Ali bin Abi Thalib ini bukan persoalan salah paham. Persoalannya adalah kafaru, mereka ingkar. Lamma ja'ahum ma'arafu fi aliyin kafaru bihi faqala Allahu fihim, kemudian Allah berkata, laknatullahi 'alal kafirin. Laknat Allah bagi orang-orang yang kafir yang menolak wilayah Ali bin Abi Thalib. Imam kurang jelas siapa mereka. Imam menjelaskan, yakni Banu Umayyah humul kafiruna fi batinil Qur'an. Bani Umayyah itulah yang dimaksud kafir dalam ayat ini. Kemudian ayat yang ketiga, bi'sa mashtaraw bihi anfusahum, mereka menjual diri mereka, orang-orang kafir itu, dengan menjual, dengan menggantinya dengan apa? An yakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala may yasha min ibadihi.
Jadi mereka itu menjual diri mereka sehingga mereka menolak apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang dia kehendaki. Jadi Allah itu hendak memberikan sesuatu kepada seseorang, kemudian dia menolak keputusan Allah itu. Bagian dalam riwayat disebutkan begini, apa yang dimaksud dengan Allah itu hendak memberikan sesuatu kepada seseorang? Apa yang hendak diberikan dan siapa seseorang itu? Diriwayatkan dari Imam Baqir alaihissalam, nazalat hadhil ayah ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Ayat ini terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ketika Allah menyebutkan bahwa Allah berhendak memberikan keutamaannya kepada seseorang, maka yang dimaksud seseorang itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menukarnya keutamaan itu, anugerah itu, dengan mengingkari wilayah Ali bin Abi Thalib. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Akhirnya mereka mendapatkan murka di atas murka. Jadi nggak main-main apabila ada orang yang tahu persis bahwa Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang sah, tahu persis dia bahwa Ali adalah khalifah yang sah, tetapi dia tetap mengingkarinya, maka balasannya adalah faba'u bi ghadabin ala ghadab. Murka di atas murka. Walil kafirina adzabun wahid. Ala Nabi wa alaihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi pengingkaran mereka terhadap kebenaran adalah karena bagian, karena memang mereka hendak mengingkari. Saya akan membawakan satu riwayat terkait dengan siapakah diantaranya kelompok yang ngokong gitu. Bagyun, kalau kita mau gunakan isim fa'ilnya, pelakunya itu, maka bahasa Arabnya adalah bagyun atau bagin. Bagyun itu perbuatannya, perbuatan menolak. Kalau orang yang menolaknya itu adalah bagin atau bagyun. Diriwayatkan dari Asma binti Umays, dia berkata, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi berkata, Rasulullah berkata kepada Al-Husain, ya Abu Abdillah, azizun alayya thumma baqa. Rasulullah itu berkata, wahai Abu Abdillah, sangat berat bagiku apa yang akan menimpamu. Kemudian beliau menangis. Maka aku bertanya, kemudian Umays itu bertanya kepada Rasulullah, demi ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu, engkau telah berbuat seperti ini hari ini dan hari sebelumnya, apakah sebabnya? Rasulullah selalu menangisi Al-Husain. Umays bertanya, kenapa kamu selalu menangis? Tidak hari ini saja, kemarin pun demikian. Apa kata Rasulullah? Abki, saya menangis, ala ibni, terhadap putraku. Hada, ini Al-Husain maksudnya. Kenapa? Taqtuluhu fi'atun baghiyatun, karena akan dibunuh oleh kelompok yang baghi. Taqtuluhu fi'atun baghiyatun kafiratun min bani Umayyah la'anahumullahu la'analahumullahu syafa'ati yaumil qiyamah. Allah melaknat mereka. Artinya kalau kita ingin tahu siapakah kelompok yang memang bagin menolak kebenaran, adalah Bani Umayyah. Jadi pertempuran antara Al-Husain dengan Yazid adalah pertempuran antara hak dan batil, bukan karena salah paham. Kita tidak boleh mengambil sikap netral ketika kita dihadapkan pada perselisihan antara Al-Husain dengan Yazid. Apa balasannya kalau kita bersikap netral? Abu Hurairah itu pernah bersikap netral ketika dia dihadapkan pada perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Apa kata dia? Salat di belakang Ali itu sangat sempurna, tetapi makanan Muawiyah jauh lebih lezat. Berdiri di atas bukit jauh lebih
aman, dia mengambil sikap netral. Kita tidak bisa bersikap netral. Dalam riwayat disebutkan, apabila ada orang mendengar Al-Husain, Ahlul Bait memohon pertolongan kepada kita, hal min nasirin yansuruni, kemudian orang itu tidak menjawab permohonan itu, apa yang akan terjadi? Allah akan sungkurkan dia dengan mukanya di depan ke dalam api neraka. Labbaika ya Husain. Jadi akan selamat kalau orang itu tidak pernah mendengar permohonan tolong dari Al-Husain. Tapi kalau sudah mendengar, apa yang terjadi? Dan dia tidak menjawabnya, Allah akan sungkurkan dia ke dalam neraka, wajahnya di depan. Pertanyaannya adalah, adakah umat Islam yang mungkin sekarang tidak mendengar seruan Al-Husain itu? Seruan Al-Husain, hal min nasirin yang suruni, hal min mughisin yugisuni, hal min dzabin yadhubbu an haramillah, itu dicatat dalam buku sejarah umat Islam, tidak bisa disembunyikan itu. Kalau seruan itu tidak dijawab, maka balasannya adalah disungkurkan ke dalam neraka. Labbaika ya Husain. Kemudian yang kedua, jadi alasan kenapa terjadi penentangan terhadap ajaran Nabi yang begitu jelas. Yang pertama adalah karena memang ngokong, karena memang nolak, bagir. Yang kedua adalah karena hasud. Karena hasud. Ini alasan yang kedua. Allah berfirman, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Mayoritas ahli kitab itu menginginkan agar dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran. Banyak orang di luar sana yang berharap kita kembali ke kafiran, kita keluar dari mazhab ahlul bait. Banyak orang seperti itu. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Karena hasad. Alasannya karena hasad. Mim ba'di ma tabayyana lahumul hak. Allah tegaskan kembali, jangan kamu anggap bahwa ketika mereka itu meminta kita untuk kembali ke ajaran mereka itu karena ajaran kita itu salah, atau karena mereka salah paham terhadap ajaran kita sehingga ajaran kita itu dianggap salah oleh mereka. Tidak. Mim ba'di ma tabayyana lahumul hak. Kebenaran itu sudah jelas bagi mereka. Mereka tahu persis kita ini benar, tapi mereka tetap meminta kita untuk keluar dari ajaran yang benar. Kenapa? Hasadan. Imam Ali pernah mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Aliun, Ali berkata, syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali itu pernah mengeluh kepada Rasulullah. Mengeluh apa? Hasada Bani Umayyah wan nasi iyaya. Kata Imam Ali, saya mengeluh kepada Rasulullah. Mengeluh apa wahai Imam Ali? Saya mengeluhkan hasudnya Bani Umayyah dan orang-orang terhadapku. Mengadukan itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab begini. Tidakkah, saya langsung artikan saja karena waktunya yang tidak memungkinkan. Tidakkah engkau ridha, wahai Ali, bahwa engkau adalah saudaraku dan penggantiku? Apakah kamu tidak ridha dengan itu? Kenapa kamu masih mengeluh? Dan orang yang pertama masuk surga di antara 4 orang, aku, engkau, Hasan dan Husain. Keturunan kita di belakang kita ketika masuk surga. Istri-istri kita di belakang keturunan kita. Dan para pengikut Syiah kita di sebelah kanan dan diri kita. Apakah kamu tidak merasa puas dengan itu? InsyaAllah kita akan berada di belakang mereka. Apa persoalannya? Imam Ali mengeluhkan apa? Hasud. Kemudian ada alasan ketiga kenapa terjadi pertempuran itu, tapi saya lewatkan saja karena waktunya yang tidak memungkinkan. Kita lanjut ke ayat tadi. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu bil haq. Allah melarang kita untuk membunuh manusia tanpa alasan yang jelas. Wa man qutila madzuman faqad ja'alna liwalihi sultana. Kalau ada orang yang terbunuh tanpa alasan yang jelas, maka walinya dari keluarga itu berhak menuntut balas.
Al-Husain terbunuh, teraniaya. Siapa walinya? Siapa walinya? Riwayatkan dari Salam bin Al-Mustanir dari Abu Ja'far alaihissalam, dari Imam Al-Baqir alaihissalam, tentang ayat ini. Meriwayatkan sabdanya Imam Ja'far tentang ayat ini. Qala, Imam Ja'far berkata, ayat ini terkait dengan Imam Husain yang terbunuh secara mazlum. Kemudian Imam Baqir alaihissalam melanjutkan, wa nahnu awliya'uhu, kami adalah walinya yang akan menuntut balas atas terbunuhnya Al-Husain, walinya yang akan menuntut qisas terhadap para pembunuh Al-Husain. Kemudian Imam Baqir melanjutkan, wal qa'imu minna idza qama talaba bi sa'ril Husain alaihissalam. Nanti Imam Mahdi di saat muncul, dia akan menuntut balas atas terbunuhnya Al-Husain kepada mereka yang telah membunuh Al-Husain. Kemudian Imam Baqir melanjutkan, fayaqtulu hatta yuqal. Imam Mahdi itu akhirnya membunuh sampai-sampai dikatakan qad asrafa fil qatli. Sampai-sampai Imam Mahdi itu dikatakan sudah berlebihan membunuh orang. Sampai-sampai dikatakan demikian. Berarti kalimat ini menjelaskan kepada kita tidak sedikit yang akan dibunuh oleh Al-Mahdi ajallahu farajahu syarif sebagai balasan terhadap mereka yang membunuh Al-Husain. Padahal dalam ayatnya disebutkan bahwa tidak boleh kita berlebihan dalam menuntut balas. Tapi Imam Mahdi tidak akan berlebihan dalam menuntut balas, tidak akan pernah berlebihan. Tapi saking banyaknya yang memang terlibat, ya, akhirnya banyak yang dibunuh. Walaupun mungkin muncul pertanyaan dalam pikiran kita, bukankah mereka yang membunuh Al-Husain itu sudah habis, sudah mati semua? Kenapa Imam Mahdi muncul kemudian membunuh mereka? Ya, yang pertama bisa jadi terkait dengan roj'ah, bahwa para imam itu akan dibangkitkan kembali, musuh-musuh pun akan dibangkitkan kembali. Di saat itu Ahlul Bait akan menuntut balas dari para musuh-musuhnya. Bahkan Al-Husain itu gugur, kemudian akan dimandikan oleh Imam Mahdi ajallahu farajahu syarif. Kemudian lanjutan ayatnya, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa man qutila madluman faqad ja'alna li walihi sultana. Jadi walinya Al-Husain adalah Ahlul Bait, dan Allah dan Imam Mahdi akan menuntut balas di akhir nanti, di akhir zaman nanti. Kemudian fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Tapi dalam menuntut balas itu tidak boleh berlebihan. Mari kita simak riwayat dari Ishaq bin Ammar. Qultu li Abil Hasan Al-Qadhim alaihissalam, saya bertanya kepada Imam Qadhim alaihissalam terkait dengan maksud tidak boleh berlebihan dalam membunuh. Fama hadzal israf alladzi nahallahu anhu, apa ini maksud dengan israf itu, tidak boleh berlebihan? Imam Al-Qadhim menjawab, naha an yaqtula ghaira qatilihi. Yang pertama itu dilarang membunuh seseorang yang memang dia bukan pembunuhnya, enggak boleh itu. Jadi kalau ada satu orang membunuh, ya orang itu saja yang dibunuh. Anak istrinya tidak boleh ikut dibunuh, karena dia tidak ikut terlibat dalam pembunuhan itu. Au yumassila bil qatl, atau kemudian dianiaya orang itu, tidak boleh, itu berlebihan. Itu termasuk yang terkait dengan tidak boleh berlebihan. Nah, sekarang saya ingin bawakan sebuah riwayat bagaimana terkait dengan membunuh satu jiwa yang namanya Al-Husain. Kalau kita tadi sudah bahas bagaimana balasannya orang-orang yang membunuh satu jiwa orang mukmin, bagaimana dengan Al-Husain. Diriwayatkan dari Muhammad bin Sinan, dari seseorang dari Abu Abdullah alaihissalam, dari Imam Ja'far As-Sadiq, fi qaulihi ta'ala, tentang ayat ini, wa man qutila madluman faqad ja'alna li walihi sultana fala yusrif fil qatli dzalika qaimu ali Muhammad alaihissalam. Ayat ini terkait dengan Imamul Mahdi ajallahu farajahu syarif. Kemudian yakhruju fayaqtulu bidamil Husain. Al-Mahdi akan keluar dan akan menuntut darahnya Al-Husain. Ini yang menjadi jawaban kita.
Ini yang menjelaskan bagaimana agungnya jiwanya Al-Husain. Imam As-Shadiq melanjutkan, falau qatala ahlal ardi, falau qatala ahlal ardi, seandainya Imam Mahdi itu membunuh seluruh penduduk bumi dalam rangka menuntut balas Al-Husain, lam yakun musrifan. Imam Mahdi tidak berlebihan. Saya ulangi lagi. Falau qatala ahlal ardi, kalau Imam Mahdi itu membunuh seluruh umat manusia demi membalas darahnya Al-Husain, lam yakun musrifan, dia tidak berlebihan. Itulah nilai daripada jiwanya Al-Husain. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tetapi Imam Mahdi tidak akan melakukan itu. Imam Mahdi tidak akan berlebihan, tapi berandai-andai apabila Imam Mahdi itu membunuh seluruh umat manusia, itu tidak berlebihan demi menuntut darahnya Al-Husain. Itulah nilai daripada jiwa Al-Husain. Kemudian Imam Shadiq melanjutkan, yaqtul wallahi, Imam Mahdi itu akan membunuh, kemudian bersumpah wallahi, demi Allah. Imam Shadiq bersumpah, berarti yang akan disebutkan ini luar biasa. Yaqtulu, Imam Mahdi akan membunuh, wallahi demi Allah, akan membunuh siapa? Darariya qatalatil Husain alaihi salam. Imam Mahdi akan membunuh anak keturunannya, para leluhur orang-orang yang membunuh Al-Husain. Jadi Imam Mahdi itu akan membunuh anak keturunannya, nenek moyang mereka yang telah membunuh Al-Husain. Kenapa? Bifa'ali abaiha, karena perilaku ayah mereka, karena perilaku nenek moyang mereka. Mungkin kita penasaran, apa salahnya keturunan itu? Apa salahnya keturunan itu? Mereka tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Keheranan kita itu terjadi pada para sahabatnya Imam Ridha alaihissalam. Mereka mendengar riwayat ini. Jadi para sahabat Imam Ridha itu mendengar riwayat ini, bahwa Imam Mahdi akan membunuh semua anak keturunan mereka yang membunuh Al-Husain. Mereka penasaran. Mereka bertanya kepada Imam Ridha alaihissalam. Diriwayatkan dari Abdus Salam bin Saleh Al-Harawi, qala qultu li Abil Hasan Ar-Ridha alaihissalam. Saya bertanya ke Imam Ridha alaihissalam, ya ibna Rasulillah, wahai putra Rasulullah, ma taqul fi hadisin ruwiya anis Shadiq alaihissalam. Apa pendapatmu tentang riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq, annahu qala, yang bersabda, idza kharajal qa'im qatala darariya qatalatil Husain alaihi salam bi fi'ali abaihim. Ada riwayat, wahai Imam, dari Imam Shadiq, yang diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq, bahwa Imam Mahdi akan membunuh semua anak keturunan orang-orang yang membunuh Al-Husain. Apakah benar riwayat itu? Apa jawaban Al-Imam Ridha alaihi salam? Wa kadzalika, benar riwayat itu. Kemudian sahabat itu bertanya kembali. Faqultu qaulallahu ta'ala, kemudian saya bawakan riwayat ayat, wala taziru waziratun wizra ukhra. Yang namanya pahala itu, yang namanya dosa itu tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Ini ayatnya. Bagaimana mereka tidak melakukan pembunuhan, kenapa mereka harus ikut dibunuh juga? Jadi mereka merasa bahwa antara riwayat itu dengan Al-Quran ada pertentangan. Apa kata Imam Ar-Ridha alaihissalam? Sadaqallahu fi jami'i aqwalihi. Semua firman Allah itu adalah benar. Tapi kenapa kok para keturunan itu tetap dibunuh? Imam menjelaskan, walakin darariya qatalatil Husain alaihissalam yardawna bi fi'ali abaihim. Kenapa mereka itu ikut dibunuh juga, para keturunan itu?
Kenapa? Karena para keturunan itu ikut rela atas apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Jadi kalau di masa kita ini masih ada orang-orang yang merasa rela, setuju dengan apa yang dilakukan oleh Yazid, orang-orang itu barangkali yang akan dibunuh oleh Al-Mahdi radhiyallahu farajahu asy-syarif. Kemudian Imam melanjutkan begini. Walakin darariyah qatalatil Husain alaihissalam yardawna bi fi'ali abaihim wa yaftakhiruna biha, bukan hanya sekedar rela, tapi mereka bangga dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Kemudian Imam menjelaskan, wa man radiya syai'an kana kaman ata. Kalau ada orang yang rela atas sebuah perbuatan walaupun dia tidak ikut melakukan itu, dia termasuk dari yang melakukan perbuatan itu. Walau anna rajulan kutila bil masyriq, kalau ada seseorang yang dibunuh di timur, faradiya bi qatlihi rajulun fil maghrib, kemudian ada seseorang yang rela atas pembunuhan itu di bagian barat, lakana radhi indallahi azza wa jalla syarikal qatil. Maka orang yang rela atas pembunuhan itu, maka dia ikut terlibat dalam pembunuhan itu. Wa innama yaqtuluhumul qaim alaihi salam idza kharaja, sesungguhnya Allah itu akan membunuh anak keturunan itu karena liridhahum bi fi'li abaihim, karena mereka merasa rela dengan perbuatan itu. Kemudian riwayat yang terakhir yang saya ingin sampaikan terkait dengan alasan kenapa, apakah pernah ada contohnya orang-orang yang dibunuh yang tidak ikut terlibat pembunuhan sebagai bentuk balasan. Diriwayatkan dari Abi Amr Az-Zubairi dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam terkait dengan falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya jika kalian orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan sikapnya orang-orang Yahudi yang membunuh para nabi. Ini penjelasan dari Al-Imam As-Shadiq alaihissalam. Saya langsung terjemahkan saja. Sesungguhnya ayat ini turun tentang suatu kaum dari Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad. Ayat ini terkait dengan orang-orang Yahudi di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Mereka tidak membunuh para nabi dengan tangan mereka sendiri, dan mereka juga tidak hidup pada zaman para nabi itu. Orang-orang Yahudi pada masa Nabi Muhammad, mereka tidak melakukan pembunuhan terhadap para nabi. Akan tetapi yang membunuh adalah para pendahulu mereka, para nenek moyang mereka yang hidup sebelum mereka. Maka Allah menjadikan mereka termasuk golongan itu. Orang-orang Yahudi di masa Rasulullah termasuk golongan orang-orang yang membunuh para nabi itu. Kenapa? Dan Allah sandarkan perbuatan pendahulu mereka kepada mereka. Allah nisbatkan juga pembunuhan itu kepada mereka, orang-orang Yahudi yang hidup di masa Nabi. Kenapa? Karena mereka mengikuti dan mendukung para pendahulu itu. Jadi dosanya hanya karena itu. Dia rela atas apa yang dilakukan oleh para nenek moyangnya. Oleh karena itu, mari kuatkan iman kita, niat kita, jangan sampai sedikit pun kita merasa rela dengan apa yang terjadi pada Al-Husain alaihissalam. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.